Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh baik Allah memelihara kita sampai hari ini, dan kita telah mempersiapkan diri kita dengan segala agenda kegiatan kita masing-masing saat ini. Namun sebelum itu, mari persiapkan diri kita, seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan firman-Nya yang akan menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Karena itu, dengarkanlah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kuasa dan tuntunan Allah senantiasa menyertai. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Dan mari berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur boleh menikmati hari baru, hari karunia-Mu. Saat ini, sebelum memulai segala kegiatan kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Yang kiranya firman itu akan termateraikan dengan baik di hati kami, lalu akan menjadi penuntun bagi kami untuk menampilkan diri kami sebagai murid-murid Kristus yang setia. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahaminya dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 tentang rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Kita dituntun dalam tema aneka karunia dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin masih banyak di antara kita yang ingat tentang peristiwa Meko. Nama tempatnya Meko, dan dua orang anak, yakni Selvin dan Moko, telah menjadi pengingat untuk masa tertentu mengenai peristiwa kesembuhan secara ajaib dari sejumlah orang yang sudah lama menderita sakit. Terlepas dari silang pendapat yang terjadi selama ini dan sesudah waktu kejadian-kejadian di sana, memang ada keyakinan dan ajaran gereja yang mengakui adanya mujizat kesembuhan. Ayat 9 dari 1 Korintus 12 menyebut secara eksplisit adanya karunia untuk menyembuhkan, di samping karunia-karunia yang lainnya. Semua adalah pemberian atau karunia roh. Masalah muncul setelah orang tidak menyadari bahwa karunia adalah suatu pemberian untuk maksud Tuhan sendiri. Maksudnya terbatas dalam ruang dan waktu yang dikehendaki. Kesalahan seperti inilah yang menyebabkan manusia kemudian bermaksud mengelola dan memanfaatkan hal tersebut dengan maksud yang lain, lepas dari maksud atau penugasan dari Tuhan.
Ketika manusia mulai mengelolanya untuk ragam kepentingan dan berpikir karunia itu menetap dalam diri seseorang, maka cepat atau perlahan ia menjadi tidak efektif lagi atau hilang. Mungkin ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan, tetapi karena ada kemauan dan usaha mengelolanya untuk kepentingan lain, misalnya dengan model perdukunan, maka jelas roh akan mundur. Ingatlah selalu, ketika suatu karunia tidak lagi diterima dan dikembangkan sebagai karunia roh yang membawa kita mengaku Yesus itulah Tuhan, maka akan muncul adalah kesombongan dan kecemburuan. Kesombongan pada yang menerimanya dan iri hati atau cemburu pada yang memilikinya. Karena itu, tak perlulah cemburu pada yang lain, sebab masing-masing kita menerima karunia dari Sang Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa menuntun kehidupan kami. Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendiri dan menyatakan karunia roh bagi kami untuk menuntun kehidupan kami. Masing-masing orang percaya menerima karunia-Mu ya Allah. Karena itu, masing-masing kami akan menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan apa yang telah Engkau karuniakan pada diri kami, untuk kami kembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah kami ya Allah, jika sekiranya di balik setiap karunia yang telah Engkau berikan bagi kami tidak mewujud nyatakan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami seringkali mencari kemuliaan untuk diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Allah. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk terus berjalan dalam kehendak-Mu melalui segala karunia yang telah Allah berikan. Kami mengembangkan itu di dalam kebenaran bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini boleh mendengarkan firman-Mu dan dikuatkan olehnya. Biarlah kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam setiap kerja kami, usaha, dan pendidikan anak-anak kami, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, sungguh akan kami kerjakan dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Kemuliaan Tuhan kami nyatakan di dalamnya. Berdoa bagi segenap jemaat Tuhan di Jemaat Tamalan Rea yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, kiranya kasih Tuhan akan melawat mereka. Mereka menikmati sukacita kesembuhan oleh karena Allah yang senantiasa menuntun. Berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok daerah dengan berbagai tanggung jawab kerja mereka. Kiranya senantiasa mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka mengangkat tanggung jawab mereka untuk menyatakan damai dan sejahtera bagi semua lapisan masyarakat. Itu pun akan dikerjakan di dalam kesetiaan, dalam rasa penuh tanggung jawab. Ini kami Tuhan datang berserah kepadamu, kehidupan kami sepanjang hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Allah yang penuh kasih akan menuntun kami, kehidupan kami akan Engkau sertai dengan cara-Mu yang sungguh luar biasa dan penuh kasih. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kedengaran di tengah-tengah kita, karena itu mari kita jalani hari ini dengan tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Berkat dari Allah akan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah firman Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.